Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tamanna khususan abaihi dan anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa qarrabin wa salihin wa salihin sallallahu alaihi wa sallam wa sunnati wal jamaah wa jami'a masyayikhina fil jannah sunnah demi mu'azzizina wa kata kita saling sumber hadir min rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidunillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulah wa bil Qur'ani imamah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan rutinitas kita setiap hari Selasa di akhir bulan, kajian fikih ibadah atau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah. Kitab yang kita pegang adalah kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kitab yang saya pegang ini adalah syarahnya atau penjelasannya, yakni Kasifatus Saja karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sampailah kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ini adik-adik harap mendengarkan, yang cowok-cowok ataupun yang cewek yang ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan saya, karena seperti biasa nanti di akhir sesi setelah penjelasan akan ada tanya jawab, yang mana kalau bisa menjawab dapat apa? Dapat pahala di sisi Allah. Dan dapat uang juga, dapat pahala dan juga dapat uang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'ah. Pasal yang sedang kita bahas adalah tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Dalam hal ini ada 4 perkara. Ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu. Terkadang di masyarakat umum hal-hal yang membatalkan wudu itu seolah-olah masih sangat samar. Bahkan sebagian ada mitos-mitos yang berkembang, di antaranya adalah apakah makan minum itu membatalkan wudu? Merokok misalnya batalkan wudu enggak? Nah, kadang ada yang bertanya seperti itu. Atau di sebagian tempat di Singkawang ini ada yang pernah bertanya dan sering saya jumpai, benar enggak sih kalau kita menyentuh najis atau menyentuh kotoran itu dapat membatalkan wudu? Nah, dalam pasal ini semua hal tersebut akan insya Allah terjawab tuntas. Perkara yang dapat membatalkan wudu itu hanya 4 perkara. Hanya 4 saja perkara yang membatalkan wudu. Berarti di luar 4 hal ini tidak membatalkan wudu. Itu kuncinya. Apa saja itu? Yang pertama yang dapat membatalkan wudu. Al-awwal, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Pertama yang dapat membatalkan wudu adalah ketika ada sesuatu yang keluar, baik dari kubul ataupun dubur, dari salah satu dari 2 jalan tersebut. Al-kharij keluar min ahadis sabilaini dari salah satu dari 2 jalan, min qubulin aw duburin, baik dari kubul ataupun dari dubur. Kubul itu jalan depan, kalau dubur berarti jalan belakang. Kalau ada sesuatu keluar dari 2 jalan tadi, maka wudhunya batal.
Apa yang keluar itu? Apapun yang keluar, rihun au ghairuhu, baik yang keluar itu hanya sekedar angin yang kita sebut kentut ataupun selain angin. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah illal maniyah, kecuali yang keluar itu adalah mani. Sehingga apapun yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut maka dapat membatalkan wudhu. Contoh, kalau yang biasa keluar dari dua jalan, misalnya kalau dari jalan depan itu keluar kencing misalnya, itu kan biasa keluar maksudnya, maka ketika keluar kencing batal wudhu. Atau dari jalan belakang misalnya kentut atau kotoran, maka ketika keluar kotoran dan ataupun kentut dari jalan belakang itu, maka wudhunya batal. Saya juga baru tahu, ternyata saya setelah menikah, kentut itu bisa dari depan juga, tapi hanya berlaku bagi perempuan. Betul? Katanya seperti itu. Thank you. Jangan senikah. Bisa keluar dari jalan, sama itu juga membatalkan wudhu kalau angin yang keluar itu memang terasa dari dalam. Karena setelah saya cek lagi, itu ada kalanya angin itu hanya terperangkap di jalan depan. Ini khusus untuk cewek ya. Motoran misalnya, pakai motor, angin kuat, lalu ada angin yang terperangkap di situ, lalu keluar. Itu kan bukan dari dalam tubuh, berarti dari luar terperangkap di kulit itu, lalu keluar lagi. Itu tidak batal. Ini angin yang keluar dari dalam tubuh. Itu hal-hal yang biasa keluar, kencingkah, kotorankah, kentutkah. Sekarang, kalau yang keluar tidak biasa, tapi keluar dari salah satu dua jalan tadi, ada yang keluar dari jalan depan atau dari jalan belakang, tapi tidak biasa. Apa contohnya? Keluar kecap atau keluar nasi goreng. Misalnya, kalau dulu tuh saya pernah tertelan mainan basage atau buah sage itu yang merah tuh, temakan, lalu pas BAB keluar itu. Atau biasanya kalau habis makan jagung, kibada karen tak ancur biasanya. Nah, seandainya yang keluar sakit perut nih, datang kita ke kamar mandi, pas ngejen ternyata yang keluar adalah iPhone, batal enggak wudhunya? Tetap batal. Jadi apapun yang keluar dari salah satu dua jalan itu, baik keluarnya dari depan ataupun keluarnya dari belakang, maka wudhunya batal. Entah itu yang keluar ainan aurihan, sesuatu yang padat atau berupa angin, tahiran au najisan, yang suci ataupun yang najis. Yang suci contohnya tadi seperti keluar iPhone misalnya, atau keluar motor keluar helm misalnya, helm mainan tapi tidak tahu kalau helm betulan. Jafan au rotban, baik itu kering ataupun basah dan lain sebagainya. Atau misalnya keluar ulat, terasa entah ada penyakit apa dalam perutnya sehingga keluar ulat atau belut misalnya, keluar dari duburnya, keluar kepalanya terus masuk lagi, tetap batal. Jadi pada poin pertama ini intinya adalah apapun yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut, apapun bentuknya, maka wudhunya batal, kecuali yang keluar adalah mani. Kalau air sperma, air mani yang keluar, maka wudhunya tidak batal. Tentu keluar air mani yang dimaksud tanpa ada misalnya ada hubungan badan dengan istri, misalnya pasangan yang sah, atau tanpa proses dipegang misalnya. Kalau dipegang kan beda cerita. Ini misalnya cengeng meker nih benih misalnya, mohon maaf, berpikir yang aneh-aneh di perantauan misalnya, aduh udah 3 bulan merantau tidak ketemu istri misalnya, mohon maaf, lalu terpikir berdiri lalu keluar, ternyata cairan itu adalah cairan mani, maka wudhunya tidak batal tapi wajib mandi. Hadas besar, tidak hadas kecil tapi hadas besar di situ. Nah, jadi ada pengecualiannya di sini. Papannya tidak bisa digeser. Dan untuk persiapan nanti. Ambil dulu, tak langkung.
Asani. Yang kedua sekarang. Sekarang poin yang kedua, perkara yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli. Amit ke beliau. Tak langkong Pak. Amit, ayo. Papan. Geser ke geser. Tak langkong soalan. Kadung bade pola nikah. Aduh. Bisa ya? Pon, lanjut. Yang kedua, perkara yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal atau hilang kesadaran. Apapun itu. Kalau kesadaran sampai hilang, contohnya apa? Binaumin, sebabnya adalah tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Selain tidur ini bisa banyak. Pingsan, kejang-kejang, kesurupan, apa lagi? Dan lain-lain lah. Intinya apapun itu sebabnya, kalau membuat kesadaran hilang, seperti tidur, pingsan, kesurupan, kejang-kejang, ada banyak di sini macamnya. Di antaranya ada yang disebut sebagai ngedrop, tiba-tiba nggak sadar gitu misalnya. Apapun itu sebabnya, kalau membuat kesadaran hilang sehingga betul-betul tidak sadar, maka wudunya batal. Kecuali, illa nauma qaidin mumakkinin maka'adahu minal ardi. Kecuali kalau orang yang tidur itu dia duduk, mohon maaf, pantatnya menetap di tempat duduknya. Dalam hal ini baik itu dia duduknya di lantai seperti ini ataupun di kursi. Kalau ada orang yang tidur sambil keadaan duduk, yang mana kondisi pantatnya, mohon maaf, kondisi bokongnya itu tertutup, maka wudhunya tidak batal. Contoh, coba kita praktek duduk perapak, duduk yang membuat dua pantat itu tertutup. Kan pantat kan ada dua, kanan kacer kan. Cuman kanan kan aneh. Ada kanan dan kiri. Nah, aneh nanti kalau cuma satu, kan ada dua. Kita duduk seperti ini, itu akan tidak ada celah untuk angin itu keluar. Maka kalau kita udah duduk seperti ini, misalnya sakit perut, mau kentut, susah kita mau kentut, kecuali diangkat sedikit pantatnya. Misalnya, itu menunjukkan bahwa duduk dengan posisi tertentu, dalam hal ini pantatnya itu tertutup, itu angin tidak mungkin keluar. Sehingga kalau duduk, posisi duduknya rapat, pas, pantatnya tertutup, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Meskipun ini dalam mazhab Syafi'i, dia bersandar. Makanya, mohon maaf, tidak bermaksud mengajarkan agar gini loh caranya tidur. Kalau Jumatan, kan biasanya tidur nangis. Pas misalnya terasa ngantuk, aduh habis kerja, terasa ngantuk nih. Jadi diantisipasi. Duduknya jangan begini. Lagi terasa ngantuk dengarkan khutbah. Lalu dia duduk sambil begini. Ini bahaya karena kondisi pantat itu terbuka. Takutnya matanya terpejam, yang di bawah terbuka. Syukur-syukur kalau bunyinya cuma saya merengis, kalau bunyinya jedar. Yang kaca apa sadap deki kan meringis. Jadi duduknya dikondisikan. Boleh duduknya bersila ataupun selonjoran misalnya, selagi pantatnya itu tertutup, maka insya Allah angin itu tidak keluar dan wudhunya tidak batal. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, as-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basaratai rajulin wa imra'atin. Adanya persentuhan kulit laki-laki, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan itu sama-sama sudah besar.
Bahasanya di sini kabiro ini sama-sama sudah besar. Bukan baligho ini, bukan sama-sama baligh. Ajnabiyya ini, yang mana keduanya ini bukan mahram, min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang. Ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan kategori seperti tadi, laki-laki dan perempuan bersentuhan, kulit ketemu kulit, ini kulit laki-laki, ini kulit perempuan, yang mana satunya dan yang laki-laki dan perempuan sama-sama sudah besar. Yang dimaksud sudah besar ini tidak harus baligh, tidak harus nunggu baligh. Baligh kan sudah kita bahas di beberapa pasal sebelumnya. Tanda-tandanya baligh kalau berdasarkan umur adalah 15 tahun Hijriah. Itu mentok tuh. Kalau tidak pernah mimpi basah, misalnya tidak pernah haid, sudah umur 15 tahun pasti sudah baligh. Atau misalnya di umur 9 tahun sudah pernah mengalami haid atau pernah mengalami mimpi basah, itu tanda bahwa dia sudah baligh. Kalau ini tidak usah nunggu baligh, tapi sudah dianggap besar. Apa standarnya? Apa standarnya dianggap besar? Kira-kira kalau kita melihat ada anak-anak sudah mulai besar, kalau perempuan ya sudah terlihat cantik, berpotensi untuk menimbulkan syahwat untuk orang normal, tapi ya beda orang punya penyakit pedofilia, pecinta anak-anak, itu beda cerita, itu kan kelainan. Ini orang normal melihat anak perempuan sudah mulai besar, walaupun belum baligh, tapi kalau kayaknya ada ketertarikan, berarti itu sudah dihukumi sebagai anak yang sudah besar. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu misalnya lihat anak laki-laki sudah mulai besar, walaupun belum baligh, kalau ada rasa kecenderungan, cekan anu ngara, anu tampilan apa? Misalnya seperti itu tandanya anak tersebut sudah besar. Patokan aja lah Pak Ustadz, misalnya kasih patokan umur aja. Nah, sebagian para ulama misalnya kalau tidak salah ingat di kitab Sulamut Taufik itu ngasih batasan umur 7 tahun. Kira-kira 7 tahun, Ki. Seingat saya 7 tahun. 7 tahun ini kan belum ke 9 tahun. 9 tahun kan batas minimal anak-anak akan mengalami masa baligh. Entah haid ataupun mimpi basah, keluar sperma misalnya. Kira-kira kan umur 9 tahun. Ini kira-kira umur 7 tahun biasanya itu sudah nampak menarik anak itu. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi berhati-hati kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak walaupun dia masih anak-anak umur 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun tuh hati-hati, lebih baik tidak usah salaman. Takutnya sudah dianggap oleh syariat sebagai anak yang besar. Tentu saja yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan itu bukan mahram. Kalau mahram beda cerita. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Misalnya laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit ketemu kulit, sudah sama-sama besar. Ternyata yang laki-laki ini abangnya, yang perempuan ini adiknya misalnya. Atau anak dengan orang tua dengan anak, dengan mertuanya. Termasuk dengan mertua ya, dengan mertua itu wudhunya tidak batal. Gampangnya begitulah, nanti banyak keterangannya itu, cuman ya umumnya yang terjadi kalau sudah jadi mertuanya, maka bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Min ghairi ha'ilin, dengan tanpa penghalang, tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya dengan kain misalnya, pakai kain seperti ini, pakai sorban misalnya bersentuhan, maka tidak masalah, tidak batal wudhunya. Dan tentu saja tadi di awal tuh kulit dengan kulit, bukan nyentuh rambut. Nah, kalau nyentuh rambut tidak masalah, tidak batal. Misalnya kita sudah punya istri, lalu sebelum berangkat ke masjid kita megang rambut istri. Rambut yang mana Pak? Ya rambut yang mana lagi, jangan kemana-mana. Rambut yang itulah kita pegang, rambut itu tidak batal. Karena bukan kulit dengan kulit, tapi kulit dengan rambut. Atau tulang dengan tulang, gigi misalnya. Istri sudah mandi, kayaknya mau cium dulu lah misalnya. Nggak usah bang, nanti batal wudhunya. Ya udah gigi ketemu gigi, ting misalnya.
Misalnya itu wudunya tidak batal karena karena tulang ketemu tulang, ini kan? Tulang ketemu tulang. Jadi persentuhan kulit dengan kulit ini harus kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuannya ini sudah sama-sama besar, bukan mahramnya dan tanpa penghalang. Itu. Nanti terakhir akan saya kasih kesimpulan di papan, insyaallah. Ar-rabi'u, yang keempat. Perkara yang dapat membatalkan wudu adalah massu kubulil adamiyyi, menyentuh kubul, jalan depannya manusia. Anak cucu Adam, ya maksudnya manusia, menyentuh kubulnya manusia, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya, bibatnir rohati, dengan telapak tangan, au butunil asobi, atau dengan telapak jari. Jadi yang membatalkan wudu nomor 4 ini adalah menyentuh kubul ataupun duburnya manusia. Termasuk diantaranya di sini keterangannya, diantaranya adalah jin. Misalnya ada bapak ibu di sini yang punya kemampuan untuk melihat jin misalnya. Bersentuhan kulit dengan kulitnya mereka, salaman misalnya dengan jin perempuan, kalau saya misalnya yang sudah dewasa, itu batal karena jin itu juga termasuk makhluk yang kena hukum syariat. Maka berlakulah juga hukum ini. Bersentuhan dengan jin, entah kulitnya ataupun kubul dan duburnya. Kalau hewan tidak. Misalnya ada tukang jagal, tukang sapi di sini. Mau ngawinkan sapinya. Udah wudu nih, siap-siap mau ke masjid. Bapak, minta tolong ini kawinkan sapi saya nih. Wah, udah. Enggak masuk-masuk, akhirnya dipegang. Megang kubul berarti kan. Megang kubulnya sapi. Batal tidak? Tidak batal, karena karena bukan manusia. Kalau manusia atau jin, maka batal. Nah, yang dimaksud dengan kubul, kalau laki-laki, kalau yang dimaksud dengan kubul itu adalah batangnya. Dari ujung ke ujung, dari kepala ke bawah. Itu yang disebut dengan kubul. Tidak termasuk diantaranya adalah tempat tumbuhnya rambut atau 2 telurnya. Itu untuk laki-laki ya. Atau antara telur dengan dubur. Kan masih ada jarak. Apa perlu digambar ya? Jadi yang dimaksud dengan kubul itu hanya batangnya doang. Batangnya dari ujung kepala sampai pangkalnya itu. Jadi kalau megang itu batal wudunya. Kalau bagian rambutnya gatel misalnya, garuk dari luar sarung gini, kurang keresak, pas masuk misalnya. Tangki. Misalnya hanya di bagian rambut itu, enggak batal, aman, enggak batal. Atau yang batal yang gatal di bagian telurnya. Lu garu tak apa? Kan tak kok lecet dikit tengah teh. Lu garu enggak batal. Yang batal itu kalau megang batangnya ini, itu pun megangnya pakai telapak tangan. Gimana cara mengetahui telapak tangan? Cara mengetahui telapak tangan dengan mempertemukan begini. Dipertemukan, lalu agak ditekan. Maka bagian yang tertutup itu disebut dengan batnir rohah, telapak tangan. Kalau jempol kan payah nih, mau ketemu kan? Dilepas, disendirikan gini. Ini yang disebut dengan butunil asobi, telapak jari atau telapak tangan. Jadi agak ditekan begini. Nah, bagian pinggirnya ini tidak termasuk berarti. Kalau menyentuh menggunakan telapak tangan, maka batal wudunya. Digaruk misalnya, baik punya sendiri atau punya orang lain, termasuk punya anak, Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak nyebokin anaknya, sudah wudu, persiapan nih, udah persiapan sholat maghrib atau persiapan sholat isya, sudah berwudu, lalu mau nyebokin anak. Dalam hal ini kan kubul atau duburnya digosok, nanti bersentuhan. Nah, ketika bersentuhan itu, walaupun jangankan anak sendiri, punya sendiri aja, kok ditunjuk ke sini, punya sendiri aja, itu batal. Nah, yang batal di situ adalah pihak yang memegang.
Misalnya, punya saya dipegang sama muadzin misalnya. Contoh mereka. Dipegang. Yang batal wudunya Pak Muadzin. Karena punya saya dipegang, beliau yang megang kan. Saya enggak. Saya megang punya saya sendiri, batal. Pas gantian saya pegang sama muadzin. Pertanyaan, ini kok teguhan? Atau batal tuh. Saling megang gitu. Oh iya, tadi begitu juga dengan jenazah. Ini pernah waktu itu ditanyakan Ustaz ya. Kalau misalnya kita ngurusin jenazah, jenazahnya itu sudah dimandikan, kan sudah suci, Lalu misalnya pas proses pemakaman mau memiringkan wajahnya kan dibuka kan biasanya kan, begitu kan, terus terpegang pipinya. Batal enggak wudunya? Wudu yang batal adalah wudu orang yang hidup, bukan wudunya orang yang meninggal. Di sini ada keterangannya di kitab saya halaman 47. Walau kana ahaduhuma maitan, walaupun salah satu di antara mereka adalah mayit, jenazah, lakin la yantaqidu wudu'ul mayit. Akan tetapi wudunya mayit itu tidak batal. Jadi ada keterangannya di sini. Aman jadinya. Yang batal adalah wudunya orang yang hidup. Kemarin juga ada teman yang tanya, boleh enggak nyium jenazah orang tuanya meninggal atau mbahnya meninggal padahal dia sudah berwudu misalnya. Boleh enggak saya sebagai cucunya? Ya boleh aja saya bilang. Jangan takut untuk batal. Kecuali yang mencium bukan mahramnya. Tahu ini mah laki siapa baru nyelonong pas nyium. Ini kan bahaya. Kalau itu nanti batal wudunya orang yang mencium itu. Jenazahnya tidak batal. Nah, lanjut tadi ke menyentuh kubul dan dubur tadi itu. Jadi kalau nyebokin anak di situ batal wudunya. Kalau untuk perempuan, yang dimaksud dengan kubul jalan depan itu mana batasannya? Lagi-lagi bukan bagian rambut. Kalau bagian tempat tubuhnya rambut, ini yang perempuan ya, dipegang atau digaruk karena gatal, tidak batal wudunya. Bagian mana yang batal? Bagian di mana dua bibir itu bertemu. Nah, yang sudah menikah tahu nih. Atau yang perempuan tahu nih. Jadi bagian bibirnya itu bertemu begini. Nah, bagian itunya, bagian luarnya enggak. Sama kayak mulut inilah, kayak mulut ini. Tapi mulut ini kan begini. Kalau di bawah kan begini kan. Bedanya gitu aja. Bagian luarnya nih enggak batal kalau dipegang. Bagian yang bersentuhan bibir atas dengan bibir bawah, itu yang batal. Bagian dalamnya lagi kalau disentuh tidak batal. Disebutkan di syarahnya. Bagian dalamnya lagi, tapi dikhawatirkan ketika misalnya nih bibirnya dibita itu, dibuka begini kan, misalnya, yang gatal di bagian dalam, pas digaruk bagian dalam itu kan tangan kan masuk ke bagian dalam. Kalau keluar masuk perkara yang membatalkan wudu yang pertama. Kalau hanya bagian, di sini juga ada keterangannya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang jorok. Agak dalam sedikit dan bagian agak atas, bagian bibirnya itu ada daging yang muncul. Bagian itu dipegang tidak batal. Yang batal itu hanya bagian dua bibir yang bersentuhan. Itu aja. Bagian itu yang dapat membatalkan wudu. Itu untuk yang perempuan. Mungkin itu poin-poin intinya. Pada akhirnya saya akan tuliskan poin-poinnya. Yang pertama, dari perkara yang membatalkan wudu, saya bahasa Indonesia saja, adalah keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit.
laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur. Nah, nampak yang di belakang? Nah, ini poin-poin intinya. Tadi nomor 1, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan kecuali air mani. Yang kedua, hilang kesadaran kecuali tidurnya orang yang duduk. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sesuai kriteria yang tadi sudah kita sebutkan. Kulit ketemu kulit, laki-laki dan perempuan sudah sama-sama besar, kemudian sama-sama bukan mahramnya dan tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kubul atau duburnya manusia. Nah, ini poin-poin inti yang kita bahas pada malam hari ini. Di luar 4 hal ini, wudu tidak batal. Makan, minum tidak batal. Tidak masuk. Merokok tidak batal. Menyentuh kotoran, ada tai ayam, jangan terpegang, sengaja dipegang, cambuk, tidak batal wudunya. Tidak usah ragu, cuma najis, cuci dulu nanti. Cuci terus sholat. Tapi pegang kotoran, Allah, tidak ada najisnya. Cuci dulu nanti. Apalagi ada juga yang beranggapan kalau kena najis, kena air banjir gimana? Ya kena air banjir, ya tidak batal lah wudunya. Masalah najis atau tidak, nanti itu lain pembahasan. Airnya, air genangannya itu najis atau tidak, Allahu a'lam, itu nanti bisa dilihat lagi ciri-cirinya dan kategorinya seperti apa. Ada yang mau bertanya barangkali sebelum kita lempar pertanyaan ke anak-anak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tangannya, mohon maaf, tangannya diamputasi, dipotong, lalu diganti tangan robot, nyentuh tangannya itu batal enggak? Enggak batal, karena itu hakikatnya bukan tangan. Ya besi kan berarti enggak batal kalau begitu. Kalau tidak ada, maka saya akan bertanya kepada adik-adik semua. Enggak semua, 5 orang aja. Pertama, kubu yang sebelah sini, adik-adik yang sebelah sini ya. Tolong dipegangkan. Jangan dikocek, bahaya. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini jangan dulu. Saya tanya ya. Misalnya ada orang muntah. Tahu muntah ya? Batal atau tidak wudunya? Angkat tangan yang mau jawab, silakan. Ya. Kalau ada orang muntah, dilihat ada enggak di sini? Salah satu dari poin ini ada enggak? Kalau ada orang muntah, batal atau tidak wudunya? Ya? Batal atau tidak? Tidak batal. Karena muntah itu keluar dari mulut ya. Silakan dikasih uangnya ke sana. Coklat. Muntah tidak masuk ke nomor 1, tidak masuk nomor 2, tidak masuk nomor 3, tidak masuk nomor 4. Karena tidak masuk di sini semua, maka muntah tidak membatalkan wudu. Tapi muntahnya najis, kan? Muntahnya najis nanti. Tapi tidak membatalkan wudu. Satu lagi untuk yang sebelah sini. Satu lagi, bukan orang yang sama. Tidak boleh orang yang sama. Pertanyaan yang kedua, kalau ada orang habis berwudu, lalu dia tiduran nunggu zuhur,
terus tertidur, tidurnya sambil berbaring, terus tertidur, batal atau tidak? Atau tidak? Batal. Kenapa kok batal? Masuk ke yang mana? Hilang kesadaran. Betul. Sekarang ibu-ibu, bukan ibu-ibu, sebelah sini. Yang sebelah sini ya. Alfi ya. Itu ninju-ninju. Alfi misalnya bersentuhan dengan temannya yang perempuan. Temannya sudah besar. Batal tidak wuduknya teman yang sudah besar? Batal atau tidak? Ya, silakan. Kenapa kok tidak batal? Karena belum besar. Bagus, betul. Jalan apa? Yang keempat, pertanyaan yang keempat, misalnya jalan lalu ketemu dengan sapi, karena seringnya ketemu sapi atau kambing, lalu iseng pantatnya dicolek, begini kan, ditusuk. Jurusnya Naruto tuh begini kan, pantatnya sapi. Tapi jangan dicoba, kirim misalnya dikit. Pertanyaannya batal atau tidak? Tuh, sudah duluan dia yang di belakang Dios. Batal atau tidak? Kenapa tidak batal? Karena bukan manusia. Oke. Terakhir. Bebas ini. Ya anak-anak, maksudnya anak-anak ya. Cepet-cepetan. Yang besar-besar enggak usah lah ya. Tak aja kalau yang besar-besar. Yang besar-besar. Berikan contoh orang yang tidur. Berikan contoh gimana caranya orang yang tidur tapi tidak batal wudhunya. Contoh ya, prakteknya gimana prakteknya? Ya, yang di belakang, Nur. Ada yang angkat tangan enggak di sini tadi? Enggak ada kan ya? Nur. Gimana contohnya? Kalau bersandar batal enggak? Enggak batal. Enggak batal juga. Kalau bersandar batal enggak? Enggak batal. Oke. Betul. Oke. Sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Sudah habis uangnya. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada akhirnya diingat dari 4 poin ini, di luar ini berarti tidak membatalkan wudhu. Kurang lebihnya mohon maaf dari segala contoh, ucapan ataupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.